Sebanyak 100 ml larutan CH3 0,4 molar dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 0,4 molar. Jika Ka 2 kali 10 pangkat minus 5, maka di sini pH larutan yang terjadi adalah berapa? Jadi kita harus tahu dulu kalau ini adalah pH dari garam. Kenapa? Karena kalau kita lihat molnya sama. Tahu dari mana molnya sama? Jadi kita buat seperti ini. Mol CH3COOH, rumusnya untuk mol itu adalah tinggal kalikan volume dikali dengan molar. Berarti masukkan volume CH3COOH itu 100 mililiter dikali dengan molarnya 0,4 molar. Jadi hasilnya adalah, ini tinggal kita coret aja karena depan sama di belakang ya bisa dicoret, 40 milimol. Ini kita geser dulu ke kanan, 40 milimol karena mililiter kali dengan molar. Nah, untuk yang satu lagi yaitu NaOH, mol NaOH sama rumusnya volume dikali dengan molar. Volumenya sama-sama 100 mili, molarnya juga sama-sama 100, molarnya sama juga 0,4 molar. Jadi ini coret sama ini dapat 40 milimol. Nah, di sini bisa dilihat kalau mol dari CH3COOH yang merupakan asam lemah, aku sebutnya Al ya, kita singkat. Ini 40 milimol, sedangkan mol dari NaOH ini merupakan basa kuat. Nah, ini nilainya juga 40 milimol. Jadi sama. Kalau molnya sama, maka ini adalah masuk ke dalam pH hidrolisis garam. Hidrolisis garam. Oke, hidrolisis garam di sini kalau kita lihat syaratnya jumlah mol sama untuk asam dan basa. Nah, karena di sini ada asam lemah dan basa kuat penyusunnya, garam itu mengikuti yang kuat, cara mudahnya seperti itu. Jadi kalau asamnya lemah basanya kuat, maka nanti sifat garamnya adalah garam yang basa karena mengikuti sifat yang kuat, karena asamnya lemah basanya kuat. Nanti asam yang terhidrolisis basanya tidak terhidrolisis karena kuat. Sifat garamnya mengikuti yang kuat, jadi basa kuat ya, basa kuat jadi garamnya bersifat basa. Nanti kalau asamnya asam kuat tapi basanya lemah, kebalik, maka di sini adalah garamnya bersifat asam. Oke, untuk garam yang basa maka kita harus mencari OH-min. Nilai OH-min ya, karena dia basa. Nilai OH-min sama dengan gitu ya, akar dari ketetapan garam dikali molaritas garam yang terhidrolisis. Ini Mg-nya molaritas garam yang terhidrolisis dibagi dengan, nah di sini Ka-nya dibagi dengan Ka. Nah, sebelumnya kita harus reaksikan dulu CH3COOH dengan NaOH. Seperti ini caranya ya. CH3COOH ditambah NaOH akan menjadi CH3COONa plus H2O. Nah, ini CH3COO NaH2O. Oke, udah setara ya. Setelah itu tinggal kita buat mula-mula reaksi setimbang MRS ya, seperti biasa. Nah, kita buat di sini karena tadi sama-sama molnya 40 milimol, itu kan memang syarat untuk garam. Di sini 40, ini 40, ini belum terbentuk. Pada saat bereaksi kurangkan dengan yang mol yang paling kecil karena tepat habis bereaksi ya. Karena di sini paling kecil 40 ya, kita kurangkan dengan 40. Ini koefisiennya 1, 40. Ini koefisiennya 1 semua nih, berarti dikurang 40. Karena di kiri kan dikurang, kalau di kanan kan molnya akan bertambah
ya. Pada saat bereaksi jumlah molnya di sini bertambah 40. Satu-satu semua, jadi semuanya sama 40. Ini kita tinggal jumlahkan ke bawah, ini habis, maka terbentuklah garam ini 40, ini juga 40. Ini satuannya masih milimol ya. Garam yang terbentuk adalah garam CH3COONA ya. Jadi CH3COONA ini adalah garamnya. Molaritas garamnya disimbolkan dengan M. Rumusnya adalah mol dibagi volum total. Molnya tadi 40 milimol dibagi dengan volum total. Tadi kita totalin aja. Kalau CH3COOH 100 mili, NaOH ini juga 100 mili, sama-sama 100 mili, kalau ditambah jadi 200 mililiter. Nah ini coret 4/20 itu 1/5 ya. 1 dibagi 5 berarti 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1 molar. Nah, molaritasnya udah dapet untuk CH3COONA, maka kita harus cari molaritas dari garam yang terhidrolisis, jadi yang lemahnya. Jadi ini CH3COO- tambah Na positif. Nah, karena di sini garam yang terhidrolisisnya merupakan yang lemah nih, CH3COO- ini kan lemah ya. Kalau Na asalnya kan dari NaOH, itu merupakan basa kuat. Maka kita buat di sini, ini kebetulan koefisiennya sama ya. Di sini 1, di sini 1. Nanti kalau beda kita perbandingkan aja koefisiennya. Ini tadi molaritasnya 2 kali 10 pangkat min 1 molar, berarti ini 2 kali 10 min 1 molar, ini juga sama. Nanti kalau koefisiennya beda, misalkan 1 di sini 2 kali 10 pangkat minus 1 molar, kalau di sini ada 2 CH3COO-, maka 2 kali 10 min 1-nya tinggal dikali 2 aja, jadi 4 kali 10 min 2 ya. 2 kali 10 min 1 jadi 4 kali 10 minus 2 gitu ya. Atau misalnya di sini koefisiennya 3 ya 3 kalinya. Oke, molaritas garam yang terhidrolisis ini yang ini ya. Oke, sekarang kita mau buat, karena di sini tadi garamnya bersifat basa, yang dicari adalah OH-, ini rumusnya Kw dikali molaritas garam yang terhidrolisis dibagi dengan Ka, maka OH- sama dengan akar dari Kw kali molaritas garam yang terhidrolisis dibagi Ka. Ini kita masukin karena tidak diketahui Kw-nya, ketetapan air, itu kita pakai ketetapan yaitu 10 pangkat min 14. Nanti kalau diketahui ya pakai yang diketahui itu ya Kw-nya. Molaritas garam yang terhidrolisisnya 2 kali 10 pangkat min 1. Ini dibagi dengan Ka-nya. Kita lihat nilai Ka-nya sebesar 2 ya. 2 kali 10 pangkat minus 5. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah ini tinggal ini 2-nya dicoret ya, sama. Atau kita buat di sini lagi ya, OH- konsentrasinya adalah 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 10. 10 pangkat ya, min 14 dikali 10 pangkat min 1 itu perkalian pangkatnya ditambah. Jadi 10 pangkat min 15, min 14 tambah min 1 min 15 dibagi 10 pangkat min 5. Maka di sini dapat kalau pembagian pangkatnya dikurang 10 pangkat, kita tulis deh 10. Nah ini min 15 dikurang, jadi gini, min 15 dikurang min 5. Min ketemu min plus, jadi min 15 tambah 5 hasilnya adalah minus 10. Nah berarti sama dengan akar dari 10 min 10, tulis dulu 10-nya, min 10 tinggal dibagi 2 jadi minus 5. Oke, udah dapat OH-, kita lanjut ke POH dulu sebelum ke pH. POH min log dari konsentrasi OH-nya. Nanti ini kita masukin. Ini kita masukin angkanya, jadi sama dengan min log dalam kurung 10 pangkat minus 5. Cara mudahnya kalikan aja ini minus 5, kita kali ke depan kali min, karena sebenarnya ini 10 log 10 cuma nggak ditulis gitu ya. 10
10 log 10 kan 1, jadi langsung kaliin aja minus 5 dikali min, jadi hasilnya adalah 5. Setelah pOH baru kita bisa mencari pH. pH adalah ketetapan air yaitu 14, pKw yaitu ketetapan air 14 dikurang dengan pOH. Nah, 14 dikurang pOH-nya 5, jadi sama dengan 9. Jadi pH garamnya sebesar 9. Nah, kita lihat di sini yang nilainya 9 adalah yang D.